Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan perbaikan dari perancangan media pembelajaran berbasis aplikasi kami yang beranggotakan saya sendiri Riani Purwaningsih dengan NIM 26, ada juga Iin Musriani dengan NIM 13 dan juga Dia Putri dengan NIM 19. Untuk detailnya yang pertama akan dijelaskan oleh Iin. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik materi dan keterkaitan pemilihan media yang tepat. Next. Yang pertama, analisis pernyataan kebergunaan media pembelajaran. Di sini ada beberapa pertanyaan seperti apakah media yang dipilih itu relevan dengan tujuan pembelajaran, apakah media ini menarik perhatian dan motivasi belajar siswa, apakah media ini relevan dengan karakteristik siswa, apakah media sesuai dengan kondisi lingkungan belajar, apakah media disertai dengan buku manual, apakah media ini efektif memfasilitasi belajar mandiri, apakah media ini dapat digunakan untuk siswa dengan gaya belajar visual dan kinestetik, dan apakah media ini menggunakan guru untuk melakukan variasi metode pengajaran, apakah media ini kompatibel dengan fasilitas sekolah, dan apakah media ini memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Next. Di sini juga ada beberapa pertanyaan seperti apakah materi yang penting dan berguna bagi siswa dan apakah dapat menarik minat siswa belajar dan juga apakah bahan tersebut sudah mulai pemantapan uji coba dan validasi seperti pada slide. Next, untuk yang selanjutnya adalah model pemetaan pemilihan media pembelajaran dengan mata pelajaran matematika untuk kelas 10 dengan materi baris dan deret. Di sini media pembelajarannya adalah video pembelajaran AL menggunakan Assembler Edu. Untuk karakteristik peserta didik dengan usia 15 sampai 16 tahun dengan perkembangan kognitif tahap operasional formal, gaya belajar dominan visual dan digital dengan minat belajar cenderung meningkat jika materi disajikan dengan konteks nyata dan menarik. Dengan capaian pembelajaran di kelas 10 ini, siswa diharapkan dapat memahami konsep baris dan deret, dapat menentukan rumus, dan juga menyelesaikan masalah kontekstual pada barisan dan deret. Next. Dengan karakteristik materi, yaitu jenis materinya konseptual dan prosedural, tingkat abstraksinya tinggi, kompleksitasnya menengah, dengan dinamis perubahan nilai perlu divisualkan dalam gerak atau pola. Next. Kenapa memilih video pembelajaran AR ini? Yang pertama, video pembelajaran AR ini visualnya langsung pada deret angka dengan bentuk 3D dan animasi, sehingga memudahkan siswa dalam memahami rumus dari baris dan deret. Lalu assembler Adu ini mudah diakses untuk pembuatan video AR. Selanjutnya interaktif dan visual. Siswa dapat mengamati perubahan nilai secara dinamis melalui deret dan yang ditampilkan dalam Local Wisdom Madiun. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dia Putri. Selanjutnya, flowchart pemilihan media pembelajaran. Pertama, kita menentukan tujuan pembelajaran. Setelah itu, menentukan karakteristik siswa dengan memberikan pertanyaan apakah siswa itu familiar dengan media digital. Jika iya, kita lanjut ke analisis materi, kemudian lanjut ke kebutuhan media dengan pertanyaan apakah membutuhkan visualisasi interaktif. Jika iya, dilanjutkan pemilihan media. Di sini menggunakan media berbasis AR dengan Assembler Edu. Kemudian ada perancangan media. Selanjutnya, apakah media itu bisa diakses? Jika iya, apakah guru itu menguasai? Jika dia lanjut ke evaluasi media. Kemudian, apakah media itu efektif dan efisien? Jika tidak, maka dilakukan pemilihan media ulang. Jika iya, media tersebut bisa digunakan dalam pembelajaran. Next. Selanjutnya, matriks pemilihan media pembelajaran. Matriks pengendalian dan kesesuaian media pembelajaran terdapat media atau platformnya itu HP, laptop, tablet, komputer, dan smart TV. Next.
Kemudian analisis pencapaian media pembelajaran terhadap tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya itu ada memahami konsep barisan dan deret, menentukan rumus, barisan aritmetika, mengidentifikasi pola pada barisan, selanjutnya menghitung jumlah n suku pertama, yang kelima memecahkan masalah kontekstual barisan dan deret, yang keenam meningkatkan kemampuan belajar mandiri, yang ketujuh menggunakan media berbasis teknologi dengan tanggung jawab. Next. Selanjutnya ada form penilaian evaluasi media pembelajaran. Berikut format evaluasi media dengan judul media itu video pembelajaran AR dengan materi barisan dan deret menggunakan aplikasi Assembler Edu. Kemudian komponen yang dinilai itu ada kesesuaian materi, kejelasan tujuan pembelajaran, bentuk tutorial penggunaan aplikasi, kemudahan akses aplikasi, kemudian kelancaran penayangan video AR, yang keenam kualitas visual animasi, yang ketujuh interaktivitas media, yang kedelapan durasi penayangan video, yang kesembilan keterlibatan siswa, kemudian kemudahan pemakaian konsep, yang ke-11 keseluruhan estetika, yang ke-12 penggunaan bahasa dengan skala penilaian 1-5 dengan keterangan sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Riani. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menerangkan tentang konsep dan prosedur pengembangan media pembelajaran. Seperti yang disebutkan di awal bahwa materi yang kami pilih adalah barisan dan deret. Dengan media pembelajaran adalah video pembelajaran AR yang menggunakan Assembler Edu dengan model pengembangan Azure. Nah, alasan kami memilih metode atau model Azure ini karena dengan metode ini sangat cocok untuk pengembangan media pembelajaran yang berbasis teknologi interaktif. Kemudian dapat menekankan analisis karakteristik peserta didik secara spesifik, kemudian dapat menyesuaikan metode dan media dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, serta dapat menyediakan langkah-langkah yang sistematis dari perencanaan hingga evaluasi. Nah, beberapa tahapan yang akan kami lakukan yang pertama adalah analisis peserta didik, yang mana tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami karakteristik siswa guna menyesuaikan desain dari media AR yang akan kami buat nantinya. Kemudian selanjutnya kami akan menentukan rumusan tujuan pembelajaran. Nah, rumusan tujuan ini disusun berdasarkan format ABCD, yaitu siswa kelas 10 SMA dapat menjelaskan dan menentukan suku KN dan jumlah N suku pertama menggunakan video pembelajaran berbasis AR dari Assembler Edu dengan ketepatan minimal 70% dari soal latihan. Kemudian tahap selanjutnya itu seleksi metode, media, dan material, yaitu pada metode kami memilih problem based learning dengan medianya adalah berupa video pembelajaran AR atau augmented reality dengan Assembler Edu, lembar kerja digital interaktif smartphone, tablet, dan aplikasi Assembler Edu dengan materinya adalah barisan aritmatika dan geometri. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu pemanfaatan media dan materi. Itu persiapan yang kami buat tentunya yang pertama adalah membuat video konten menggunakan AR yang interaktif di Assembler Studio. Kemudian kami akan mengupload ke platform Assembler itu dan menyiapkan panduan penggunaan untuk siswa dan gurunya. Itu nanti untuk pelaksanaannya, guru akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi, kemudian siswa akan mengakses video AR secara mandiri atau berkelompok, serta menggunakan lembar kerja digital yang berbasis AR untuk eksplorasi soal. Kemudian pada tahap record learning participation, yaitu melibatkan aktivitas siswa. Strategi yang kami gunakan adalah siswa memindai objek AR dan menampilkan visualisasi barisan deret aritmatika, kemudian siswa akan menjawab pertanyaan, serta melakukan diskusi untuk soal yang tersaji. Nah, pada bagian evaluasi dan revisi ini, kami akan menggunakan evaluasi berupa tes formatif, kuesioner kepuasan siswa terhadap penggunaan video AR, serta observasi keterlibatan siswa saat proses pembelajaran. Dengan berdasarkan evaluasi dan feedback tersebut, kami akan melakukan perbaikan-perbaikan pada konten, navigasi, instruksi, dan beberapa opsi yang lain berdasarkan hasil evaluasi. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari kami terkait dengan rencana pembuatan media pembelajaran berbasis aplikasi dengan media yang kami pilih adalah video augmented reality berdasarkan dari dibuat dengan Assembler Edu. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.